Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhtar taqa'i nasihi wa tadha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Jamaah taklim rahimakumullah ingkang kula hormati, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Suruh yang baik ini kita semuanya berada di Masjid Jami untuk kajian bersama. Berharap mudah-mudahan istiqomah. Syukur yang paling hebat itu tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi melafazkan alhamdulillah itu adalah syukur. Lah syukur yang paling tinggi yang bagaimana? Syukur yang paling tinggi itu adalah memanfaatkan potensi kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing untuk beribadah kepada Allah. Sebesar-besarnya beribadah kepada Allah. Salam dan sholawat semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, seluruh pemeluk teguh agama Islam, khususnya yang hadir pada kajian pagi hari ini. Ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya masuk di masjid ini sebenarnya sangat tidak asing, sebab dulu ketika remaja saya sering sekali beraktivitas di masjid ini. Pada waktu remaja itu saya belum bojo, istilah terakhir belum bojo, roti bojo, itu sering sekali aktivitas di masjid ini. Sebenarnya sudah lama Bapak Ibu, saya diminta oleh sahabat saya ini Mas Muji ini untuk ikut ngasih kajian di Masjid Jami Pak. Itu seringnya nggak bisa. Kemudian saya ketemu sama Mas Kris, ada ya? Mas Kris. Wah, nanti di jadwal ngaji Pak di sana. Iya, kalau waktunya bisa. Sebab waktu jam seperti ini baru ada 2 Pak. Jadwal saya yang jam segini ini 2. Di sini dan di Kerjo Karanganyar. Sebab ini nanti dari sini langsung ke Sukodono saya. Nanti nggak pulang dulu, nanti sampai sore baru sampai rumah lagi. Ini ya, ini. Jadi karena rata-rata kan kajiannya jam 8:30 begitu lah. Di sini jam 6 ini tepat aku iso malah nek jam 10 kuwi gitu. Karuane lek ora pulang ke rumah dulu sampai sore gitu. Hari ini materi pertama yang saya sampaikan dalam kajian di tahun 2023. Hari pertama. Ini hari pertama. Materi ini pertama saya sampaikan di Gesini. Tempatnya Mas Ranto ini setiap Jumat kedua atau keempat. Itu belum saya sampaikan ini. Jadi baru di sini ini pertama. Karena ini nanti ke depan akan secara urut kita sampaikan. Materi yang saya sampaikan tegak di atas jalan kemuliaan dunia akhirat. Ini tegak di atas jalan kemuliaan dunia akhirat. Wih, ramu angel Pak, angel banget. Angel banget. Tetapi yang penting kita punya harapan mulia dunia akhirat. Harapan. Sebagai mukadimah,
Ini yang saya jelaskan pertama kali. Mari Bapak Ibu saya ajak memenuhi tugas-tugas hidup kita. Jadi hendaklah setiap orang muslim mukmin seperti kita ini memenuhi tugas hidup sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia, yaitu mengabdi kepadanya, menyembah kepadanya, beribadah kepadanya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita upayakan Bapak Ibu, setiap desah nafas, perkataan, perbuatan, langkah kaki, seluruh aktivitas hidup kita abdikan, kita peruntukkan kepada Allah. Penjenengan ini hafal, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi gitu. Jadi semua sejak dari batin kita, perkataan kita, pemikiran kita, ini suruh gampang yuk, utek limere sing kita lakukan hendaklah dipersembahkan kepada Allah. Wujudnya apa nanti? Beribadah. Saya membaca hadis qudsi riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Ya banu Adama, tafarrahu li'ibadati Allahu sadraka ghina wa asudda faqra wa ilam taf'ala malakutu asudda yadaika suhlan walam faqra. Ini Pak. Wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nescaya akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan, dengan kecukupan. Ketika kita beribadah Bapak Ibu, insya Allah hidup kita dicukupkan dunia dan akhirat, dimuliakan dunia dan akhirat. Tetapi kalau waktu kita terbuang sayang tiada guna, kita tidak akan menjadi orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Maka seterusnya itu, jika engkau tidak melakukannya, artinya tidak mau meluangkan waktu untuk beribadah, untuk berdekat-dekat dengan Allah, untuk bertakarub dengan Allah, maka akan aku penuhi tanganmu dengan berbagai kesibukan yang tiada guna. Gue Pak, hukum cik urip, gue Bu, hukum cik urip, ngaji, sibuk, nggak masalah itu. Ayo Pak, sholat jamaah di masjid, sibuk. Dipenuhi tanganmu dengan kesibukan yang tiada guna kalau tidak mau beribadah. Dan aku tidak akan menutup kefakiran. Jadi orang akan menjadi fakir terus Pak. Fakir ilmunya, fakir amalnya, fakir akhlaknya, fakir akidahnya, fakir ilmunya, fakir materinya. Tapi kalau kita beribadah kepada Allah, semua kita lakukan untuk beribadah kepada Allah, nescaya kita akan dijadikan kaya, cukup ilmunya, cukup amalnya, cukup ibadahnya, cukup materinya di hadapan Allah. Lah, agar tidak salah jalan, kadang-kadang banyak loh Pak, ibadah saja salah jalan. Gitu. Banyak orang yang beribadah
tetapi salah jalan dia. Maka agar tidak salah jalan, tidak tersesat langkah, alangkah baiknya jika kita mulai membangun pondasi kemuliaan itu untuk dunia dan akhirat. Maka kan doanya kan apa lawan dewi? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hafal doanya. Tapi kebaikan, kemuliaan dunia akhirat itu tidak cukup hanya kita lantunkan dengan doa. Harus kita lakukan dalam kehidupan nyata. Kudu ditindakkan tenang. Nah, bagaimana itu? Harus diikhtiarkan. Seluruh aktivitas hidup dilakukan semata-mata dalam rangka ibtigha mardhatillah, mencari keridhaan Allah. Kita hadir di majelis taklim ini ibtigha mardhatillah. Kita bekerja nanti ibtigha mardhatillah. Itu yang kita lakukan. Mari yang bawa kitab Al-Quran, termasuk kitab Al-HP juga boleh dibuka. Surat Quran, surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 207. Ini kita buktikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ini Masya Allah, ini luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang disebut dalam Al-Quran di antara manusia yang aktivitas hidupnya ini semata-mata dalam rangka meraih keridhaan Allah. Ini. Nah sekarang mungkin ibu-ibu, bapak-bapak bertanya, lah ini caranya tegak di atas jalan kemuliaan itu bagaimana caranya? Nah, nanti ada 4 cara ya Bapak Ibu. Ada 4 cara, 4 langkah agar kita tegak di atas jalan kemuliaan. Sebenarnya banyak cara, tetapi untuk hari ini saya sampaikan lebih kurang 4 jalan. Soalnya kalau disampaikan semuanya ya juga tidak rapuh. 4 jalan. Jalan pertama, selagi bisa, ambillah peran hidup sebesar-besarnya. Ini cara bahasa Inggris, pokoknya ngambil peran, berperan. Nenggon masjid, yo berperan. Rakitan jadi marbot masjid. No masyarakat, yo berperan. Jadi RT. Kemarin pas pilihan RT itu yang ngaji ke tempat saya instruksikan. Kabeh ngalon RT aku. Lho nek ngono Pak, engko nek dadi sampean arepan dadi orang yang bermanfaat. Lah digaji, justru itu. Loh, kok itu banyak dalile? Ada. Khairun nas anfa'u linnas. Ora enek dalile dadi RT lho ya ora enek. Nek mengambil peran agar menjadi orang yang bermanfaat. Jadi potensinya itu digunakan Bapak Ibu. Jangan sampai potensi kita itu nganggur. Sing iso dadi RT, dadi RT. Sing dadi takmir masjid, dadi takmir masjid. Pokoknya jangan sampai
pada jalan yang bermanfaat. Karena asasnya ini khairun nas anfa'u linnas, rawahu Ahmad atau Bruni Daruqutni. Hadis ini derajatnya hasan menurut Imam Al-Albani. Ini Bapak Ibu sudah sekalian. Lah, untuk menjadi orang yang bermanfaat itu lapangan geraknya banyak sekali loh Bapak Ibu. Lapangan geraknya banyak sekali. Lapangan geraknya antara lain kita disuruh untuk berkiprah di dalam kehidupan ini dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, kesehatan. Itu semuanya harus menjadi kegiatan aktivitas hidup yang integral, menyatu. Jadi aneh Pak, yang ngomongnya aneh, ngomongnya orang Islam ini. Aku gak seneng aku kegiatan budaya, aku anti kegiatan politik misalnya, aku anti kegiatan ekonomi, aku anti kegiatan sosial, aku anti kegiatan menolong bencana alam misalnya. Ini jangan sampai apa itu kudu ikut kegiatan apapun secara utuh itu kehidupan kita. Kalau tidak nanti kita tidak akan menyelaraskan kehidupan ini dengan ajaran Allah. Iya Ibu. Jadi kudu ikut kegiatan apapun. Nah, soalnya kadang-kadang ya orang Pak, sampean itu aku sering ditegur Pak. Orang Mas sampean itu yo kegiatan apa jenenge? Nek gone wong kerja bakti macam-macam mau sampean nggere pas nang omah yo melui kono lho Pak, kegiatan-kegiatan sana. Ya justru harus ikut. Apapun kegiatannya sepanjang itu kebaikan kita ada di sana. Jangan sampai malah aku megah, aku wis wong kondang kok melu kegiatan kayak begitu gitu. Jangan. Kita harus ikut kegiatan itu. Sebab apa? Kita ini diciptakan oleh Allah sebagai khalifah fil ardh. Jadi itu wakil Allah kita itu untuk mewujudkan kehendak Allah di bumi ini agar bumi kehidupan ini menjadi sejahtera, menjadi baik. Kita buktikan di dalam surat Al-An'am ayat 165. Nah, surat Al-An'am ayat 165. Quran surat ke-6. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'd darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Itu ayatnya 165. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus ikut berkiprah dalam kehidupan. Jangan menjadi orang yang egois. Alah, aku tak nang omah wae, sing penting aku sukses, perkara wong liya. Cara nggon aku bahasane buyah gitu. Bude gini. Gitu. Jangan. Tapi kita harus berkiprah dalam kehidupan itu.
Sebab kita karena diciptakan oleh Allah itu menjadi sebagian menjadi penguasa-penguasa di muka bumi ini. Kalau tidak nanti wah hidup kita anunya saiki sing nom-nom bingung lho Pak. Sekarang hati-hati dengan gerakan moderasi agama yang berlebih-lebihan. Wedine keluwian iki. Mas Ranto iki nek ora hati-hati iso tergelincir lho pegawai negeri iki. Saat nek kemenang, wah kemenang saiki, kemenang. Nek nggon menak saiki. Kuwi kok apa ditekoni kok. Nek wong nilai iki nek sesuai hati nurani mung 5 lah rata-rata. Sesuai hati nurani. Mau diuji ya. Wah ditekoni ora padha ana bijine nek luluse iki kudune 75. Ning kaya Mas Ranto niki yakin lah. Jadi dijawab sesuai hati nurani. Kuwi mesti 25 bijine. Gak lulus. Padahal itu dalam rangka brandeli keyakinan umat Islam. Iki jiran ini. Wah, mubalane niki yo anak-anak ngomong. Nah, aku wani tetep kok. Aku saiki serap dadi pegawai negeri iki. Ini nek gak hati-hati muncul keyakinane. Iya mudah-mudahan. Nek ra berlebih-lebihan ya ora apa-apa. Moderasi agama itu ora kudu ngono kuwi jane kan gitu. Tempat saya itu sering ketahuan agamanya Nasrani. Jadi beberapa lalu Nasrani beberapa soalnya ada calon DPR nanggung wingi yo datang tempat saya. Mau apa Mbak? Perempuan ya datang. Anu mau nyalon saya minta restu. Wale mundungo ya tak dongake. Gitu. Tapi ya kita sambut dengan baik. Tapi tidak harus saya menyuruh sampai agamanya Nasrani gandeng ning nggonku ya kudu salat enggak ngono. Kita lanjut ini tadi hanya diselewengke sithik. Perkuat hidup dengan energi positif. Ini nomor 2. Perkuat hidup dengan energi positif. Karena kalau kita itu selalu mempunyai energi positif, Pak, ini merupakan jalan kesuksesan, jalan kemuliaan dunia dan akhirat. Nah, caranya bagaimana? Caranya setiap saat kita harus berpikir positif, berprasangka positif. Kalau istilah ini ya berprasangka baik, melakukan hal-hal yang baik, meskipun itu sederhana, Bapak Ibu. Coba nanti ini melakukan hal yang baik sederhana, Pak. Ini hubungannya nanti erat sekali. Penjenengan ketemu saya atau saya ketemu penjenengan. Mbuh ketemu, Pak, kok kita wis tahu kenal dong. Tersenyum dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana kan Pak Dwi, hanya tersenyum. Tapi kalau orang ketemu temannya, ketemu tonggone, guyu ora iso. Nyuwun sewu, iku ibarat mayit mlaku. Dulu saya dengan Pak Mujiono ini asline pondok pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah itu. Wit sekawite niku awal-awalnya niku Pak Mujiono niku kalih kula. Pindah rono jenenge tak ganti. Ganti Darul Ihsan niku sing gawe jeneng kula niku. Kula yo ditentang. Sampeyan iki pondok kok jenenge gak dijenenge ngene iki piye? Ana sing aku sing gunake aku ya jenenge ngene iki ya aku ya rada tukang kaya sithik. Saiki bareng diizinkan kabeh turu-turu. Pak, jenenge kabeh do tiru-tiru. Birul Walidain, apa jenenge Al-Qur'an, Al-Furqan, Darul Hikmah. Kabeh tiru-tiru. Biyen ra entuk, ning aku nekat dadi sik dhewe. Nekat kebaikan ya apa-apa. Jadi itu sederhana. Kalau kita tersenyum
Tersenyum saja berarti hidup tidak mempunyai harapan. Ada syair Arab, kalau saya terjemahkan begini: orang yang mati dan orang istirahat itu bukanlah mayat. Mayat yang sebenarnya adalah orang yang hidup ini. Jadi kalau jenengan iso dadi mayit niki. Mayat yang sebenarnya adalah orang hidup yang selalu murung, guyuwe ra iso, tersenyum ora iso, dan tidak punya harapan di masa depan. Orang duwe harapan ning swarga niku gak enek pengharapan. Untuk itu saya membaca ini dalam kitab karya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, jilid 4, bab Al-Khauf war Raja. Insyaallah Pak Roji kulino nyemake kitab Abu Jono, mboten usah khawatir. Sampai sekarang saya suka membaca kitab dan saya masih suka nyemake pada ustaz-ustaz, kiai-kiai yang lebih berpiawai. Beberapa minggu yang lalu saya nyemake kitab itu di Jawa Timur. Jadi biasa seperti itu Pak. Itu isinya begini ya, tentang prasangka baik. Prasangka baik. Jadi pikirannya awake dhewe, panyongkone awake dhewe niki kudu duwe panyongko sing selalu baik. Ini adalah energi yang akan menjadikan kita itu kuat, mulia di dunia dan akhirat. Hadisnya itu panjang sekali tentang harapan kepada Allah bagi seorang Bani Israel yang sudah dimasukkan ke dalam neraka selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun orang yang dimasukkan neraka itu menjerit-jerit luar biasa sakitnya. Kemudian dipanggil oleh Allah, malaikat panggil dia sing jerit-jerit kuwi. Kemudian Allah berfirman, bagaimana tempatmu? Orang itu mengatakan, wah jelek sekali, siksanya sangat jelek. Gitu. Kemudian setelah itu Allah meminta untuk kembalilah kamu ke dalam neraka. Kemudian setelah dia berjalan menoleh lagi, loh kok tidak cepat-cepat ke neraka? Dia mengatakan, ya Allah, apakah engkau tidak mempunyai kehendak untuk membawaku untuk menjadikan aku penghuni surga? Itu. Kemudian Allah mengatakan, karena aku mempunyai harapan, prasangka baikku, ya Allah, Engkau akan memasukkan memasukkan aku ke dalam surga. Kemudian Allah berkata, masuklah kamu ke dalam surga. Wih, iki apa gambarannya Pak Imam Al-Ghazali? Apa itu hadis yang harus disampaikan? Saya sendiri nggak tahu. Tetapi ternyata ada satu hadis yang luar biasa. Yaqulullahu ta'ala, ana abda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mal'i khairin minhum wa in taqarraba ilayya bisibrin taqarrabtu ilaihi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamsi ataituhu harwalatan. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya Allah berfirman, aku menurut prasangka hambaku. Loh, jadi Allah ini malah gini, ya wis prasangkamu ya. Nek prasangkamu ki becik, ya tentunya kamu akan mendapatkan baik. Kan gitu. Tapi kalau prasangkamu elek
dengan sendiri, aku juga akan mengingat dalam kesendirian, kata Allah. Tapi jika kamu mengingatku dalam keramaian, aku akan mengingatmu dalam keramaian yang lebih ramai daripada yang kamu lakukan itu, dan seterusnya. Maka harus itu kita tanamkan dalam diri kita seperti itu. Ini bahkan kalau awal dibikin duwe prasangka, Bapak Ibu, iki ora ditindakake wis dinilai kebaikan. Ini ada hadisnya. Sesungguhnya Allah itu sudah menetapkan kebaikan dan keburukan. Siapa yang ingin melaksanakan kebaikan, ini prasangkanya lah apa we? Pokoknya aku neng masjid jami, pokoknya prasangkaku baik. Neng konoku mesti akan ada hal-hal yang baik. Ya seperti itu. Kebetulan tidak jadi kita melaksanakan kebaikan itu, maka tetap dinilai sebagai kebaikan. Bahkan luar biasanya, Pak. Siapa yang mempunyai niat berbuat baik, kemudian ia melakukan kebaikan itu, dilipat gandakan sampai 10, 700, bahkan sangat banyak, artinya tidak terhingga. Ini menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka menawi wonten mriki pengen ngaji kitab, insya Allah Mas Ramto misalnya mau mengkaji di tempat saya sampai meninggal dunia enggak selesai kitabnya yang ada. Misalnya kitab Bukhari, Sahih Bukhari, ini di tempat saya ada 10 jilid, Pak. Tebalnya segini-segini, monggo nek ajeng dibaca. Kitab Sahih Muslim ada 12 jilid segini-segini. Jadi insya Allah lengkap kalau dikaji sampai meninggal tidak habis. Ini semuanya di rumah. Ada yang kitabnya fisik, jadi tidak hanya lewat Android enggak. Gun Android kayak hati-hati Bapak Ibu. Kula ngirim pas orang isi kuliah subuh sok-sok tadarus karo istri saya. Nek hafalane jujur, akeh jujur. Hafalannya Al-Qur'an itu banyak istri saya dengan saya. Itu kalau baca, kemudian saya baca lewat handphone. Iki di subhanallah karo bojoku. Subhanallah, salah Mas. Tapi yo ngeyel wong sing tak waca kuwi yo. Bareng rampung kae yo rada gengsi tak buka. Tak buka kitab sing tenan. Bener bojoku iki. Bojoku tak rene aja. Bae bener kowe. Langsung aplikasinya saya buang, Pak. Saya buang sebab kitab-kitab di dalam apa itu? Di dalam Android itu kadang-kadang yang menciptakan bukan orang Islam, tetapi akan merusak Islam. Maka kami akan di sini. Nanti dikaji ini dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada semuanya. Nah, maka harus berprasangka baik saja, Pak. Apa itu ini berprasangka baik. Loh, Pak di masjid ki nek pengajian nek jam 9 iki ngopo wae. Prasangka baik besok. Mestikan wis dihitung sama takdirnya sudah dihitung. Soalnya nek yang ngomong terus doan nek pasar kan ngono. Doan nyambut gawe. Sudah dihitung. Saya menurut saya punya kajian rutin, pesertanya sudah luar biasa, Pak. Banyaknya. Sekarang contohnya Gundang, jenengan kalau sebentar lagi ke Gundang itu heran. Masjid Mujahidin itu penuh, luar dalam sudah penuh. Pertama kali insya Allah juga saya dan teman-teman, ayo dianakin pengajian. Terus ngeyel ini nganggo penawaran, Pak.
Lagi mengadakan berapa kali sehari Pak? Berapa kali sebulan Pak? 4 kali. Kalau kenyang Pak, 1 kali saja Pak, saya megah begitu. Loh kenapa demikian? Kalau 1 bulan sekali pengajian itu tanda-tanda akan mati ya begitu. Loh kok tanda-tanda akan mati? Lah kok pas geblakin mbahmu ngono sampean ra teko kok aku. Dadi rong sasi. Pas mantu ra teko. Dadi 3 sasi. Terus engko arisan keluarga dadi 3 sasi ngono ra sida ngaji ya gitu. Akhirnya seminggu pisan. Nek seminggu pisan saiki tenanan ngaji yo. Engko ustaze kae. Ternyata hidup sampai sekarang hidup, bahkan apa namanya kegiatan ekonominya bisa untuk menghidupi macam-macam sampai sekarang bisa mendirikan SD IT Muhammadiyah. Ini contohnya. Ini betul-betul. Lah kata ini waktu kata ini dihitung. Kalau nggak ada taklim di kerja Karanganyar awalnya niku jam 8 ke sana. Ngaji ya ngono kuwi ustaze wis entek. Lah wis entek, lah wis jadwal rono rene. Ngono diganti jam ane Pak, setengah 6 ya Pak. Padha ning kene jam setengah 6. Bareng ngono kuwi terus sekarang Masya Allah Pak. Bareng wis dikasih semangat bar kok pengajian sana banyak sekali yang kemudian ke Al-Falah begitu. Karena apa? Semangat biar hidupnya tegak di jalan kemuliaan. Lo mau kali Pak Ustaz Mujiono ini juga bilang, aku kali cilik kok saiki yo ngene iki yo Pak. Pokoke yo isi ngaji rono rene insyaallah itu nanti bisa tegak di atas kemuliaan dunia akhirat. Lo niki alhamdulillah Pak niki kepasi iso. Lo sakniki insyaallah ngerong rong minggu nang omah, rong minggu nang Mekah Pak. Sakniki. Niki mungkin tanggal 12 saya mengajak dengan jamaah 78. Kemarin baru pulang 109. Kemarin lagi 116. Jadi ini besok tanggal 12 saya berangkat lagi 78 jamaah. Itu terus. Karena apa? Janji Allah ternyata tepat Pak. Aku tadi juga rasa-rasa sepele kalau Pak Mujiono. Pak aku biar ini Pak. Neng anakku Pak. Iki piyayine tasih wonten. Kula rasa-rasa tenan iki kula keluarga temen iki. Aku ndek mbene neng anakku mung pesen ngene iki Pak. Wesuk jo pati-pati lehmu nyambut gawe urusan ekonomi kuwi ning Muhammadiyah. Kowe golek rezeki di luar Muhammadiyah. Ning nek wis entuk rezeki berjuang ono Muhammadiyah. Cah loro lulus kabeh. Ini cerita tenan. Sing sijine S2, yang satunya S1. Wisudane bareng nang omah soalnya cek pandemi. Anak gue mau loro bagus-bagus mbok menawa nek iso pisanan. Kuwi tenan tekone Mas, kae anak kula bagus-bagus. Wah, sama jenenge Mas Kris. Anak saya laki-laki semuanya ganteng-ganteng. Wah, baru pas gitu iki enek lamaran pekerjaan Pak. Cah loro tompo kabeh bareng Pak. Cuma harinya yang berbeda. Yang satu diterima di UGM, yang satu diterima di BKM. Jadi, wah ini tadi dungane bapakmu ini dikabul gitu ya, begitu. Ini pas pula, jadi arek keterke rene raiso. Ayo, kowe jogo ning kene. Soale engko jam 09.00 bapak arep ngeneke manasik. Engko sing ngatur apa-apane, sing ngedeki Ka'bah. Biasanya sing ngedeki Ka'bah pake karo duke. Nah iki engko duke karo anake ya gitu. Jadi
pengennya ingin tegak berdiri di atas kemuliaan. Maka harus kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan kebaikan walaupun sederhana Bapak Ibu. Wah, ketemu Pak Arti misalnya, Wali Bati misalnya, Assalamualaikum, pripun kabari, kebaikan Pak, sederhana ya gitu. Maka nanti akan mengalir terus. Yang ketiga Bapak Ibu tinggal dua, cari teman yang soleh Bapak Ibu. Carilah teman yang soleh sebanyak-banyaknya, dan pergian silaturahmi berkunjung ke dalam ustadz, kiai, orang-orang alim. Nanti hidup tidak receh. Kalau seperti ini kudu dikai tugas Pak. Iki lah sekian, ini berapa, ini yang hadir 50-an lebih ya ini ya. Ini sudah banyak ini. Dulu saya diundang pertama kali itu cuma berapa? Yang kita undang 50-an, yang hadir cuma 8 termasuk ustadznya. Orailo. Ini saya ini sudah banyak sekali. Nah tugasnya apa? Tugasnya sesuk kuwi kudune nek masjid jami akad yang akan datang menjadi 2 kali lipat. Kira-kira berapa nih? Tapi ampun angel sih. Berarti kalau angel berprasangka buruk. Lah piye prasangkane? Iki kok mesti iso. Ngono prasangkane. Tadi lho dalile lho. Allah itu sesuai dengan prasangka. Kalau prasangka kita baik, insya Allah bisa, siap, bisa Pak. Ini prasangkanya lain dewe wis gak iso iki angel Pak. Ini iki angel. Nanti gak bisa. Kata Pak, gimana? Lah kula niku napa soleh? Kula nanggung kaya ngene iki, gak berubah Pak, yo ngene iki. Seramah iki wong limo bantere yo ngene iki, karepmu yo ngono. Sekarang aku niki ketoke ra patut sak bendina nek apa jenenge paribasane sak ben sasi ngantor jamaah wong percaya 100 songo 116 78 ngono kuwi kan abot nek dipikir ngono kuwi piye iso. Aku pada waktu itu ya dianu karo anakku. Kok iso bapak umure wis semono. Perasaan kamu elek benar yo. Duwe perasaan kae sing becik, ora yo hasilnya becik. Gua bareng saiki iya yo, kata yo tenan. Yo tenan wong hadis mbok eyeli gitu. Nanti kata ya Pak, kita berprasangka baik. Cobalah nanti sampai rumah besok ngajak ya sebentar ngisi melu pengajian. Aku ora mudho apa-apa pokoke ya bekal iki karo anu mau ati ngono wae. Ping pisan ra iso ping pindho wis tak obat. Harus berprasangka baik. Wong Allah tergantung prasangka kita. Anak pertama kali prasangka kita angel, gak iso, ora iso tenan. Menurut hadis tadi. Iya biasanya nek lagi diterangke iya. Kenapa kita diminta untuk memperbanyak teman yang soleh dan sering berkunjung pada orang-orang pandai? Umar bin Khattab berkata, ini Umar bin Khattab, tidaklah seorang diberi kenikmatan setelah Islam. Jadi kenikmatan setelah Islam, kenikmatan terbesar setelah Islam, yang tidak ada yang lebih baik kenikmatan setelah Islam daripada memiliki
saudara sesama muslim yang soleh. Jadi setelah Islam itu kudu diperkuat Pak, dengan memperbanyak sesama muslim yang banyak. Apabila engkau, ini kata Umar bin Khattab ya, apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang soleh, maka peganglah erat-erat, jangan kau lepaskan. Apapun yang terjadi, jangan kau lepaskan. Ini dalam kitab Qutul Qulub, Umar bin Khattab mengatakan seperti itu. Loh, kenapa demikian? Rasulullah bersabda, almar'u ma'a man ahab. Setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai, bersama sahabat-sahabat kita, bersama saudara-saudara kita. Ada seorang ulama tabi'in bernama Al-Hasan Al-Basri. Ini saya ambil dalam kitab Mu'allimut Tanzil. Mengatakan, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, karena mereka memiliki syafaat di hari kiamat. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Huzaimah dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang kelak akan memberi syafaat kepada 2 orang lain, atau 3 orang lain, atau 1 orang. Jadi jengben ternyata ada orang-orang yang diberi izin oleh Allah untuk menolong sesamanya, yang diberi izin oleh Allah untuk bisa menolong sesamanya. Maka ulama-ulama sekarang Pak, maka tadi saya katakan, seringlah mengunjungi, hadir silaturahmi ke ustadz-ustadz, ke kiai-kiai yang soleh, yang bukan kiai su ya. Itu nanti bisa jadi akan bisa menolong ketika kita membutuhkan pertolongan, di mana tidak ada pertolongan kecuali dari Allah dan yang diizinkan oleh Allah. Nanti ada. Bisa jadi besok begini, saat rombongan ini ada yang masih di neraka karena dosa-dosanya. Allah memberi izin kepada yang lain untuk memintakan, untuk mengangkat mereka ke surga. Nanti kita buktikan. Jadi jika kita di dunia ini bersama orang-orang yang soleh, bersama para ahli ilmu yang soleh, mengurus organisasi bersama, mengurus bencana bersama, sholat bersama, jamaah, taklim bersama, ya, dengan Mekah bersama, misalnya. Nanti Mekah bersama saya Pak. Kalau itu besok Pak, ketika kita membutuhkan pertolongan akan ada yang menolong. Karena sama sore kita buktikan dalam hadis dari Atok bin Yasar, karena hadisnya panjang banget nih, betul belum baca. Tapi saya terjemahkan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang pun di antara kamu yang lebih bersemangat di dalam menyerukan permohonannya kepada Allah untuk mencari kebenaran melebihi doanya orang mukmin yang memintakan tolong pada mukmin lain. Tidak ada yang lebih bersemangat besok di hari kiamat itu menolong saudaranya. Mereka berkata, wahai Rabb kami, mereka itu dahulu di dunia, mohon maaf ini, berpuasa, sholat, haji, umroh, taklim,
bersama-sama denganku ya Allah. Lah kok ini belum di surga itu bagaimana ya Allah? Itu besok gitu ternyata. Kemudian Allah mengatakan, coba inguan, nah cara bahasa Inggris ingun delok apa enek kowe kenal ora? Wadah ya Allah, aku kenal si fulan itu dulu teman ngajiku. Nek belum bisa menikmati surga, maka Allah jemput, ambil dia, masukkan ke dalam surga. Diizinkan oleh Allah. Coba lagi, apakah masih ada ya Allah Engkau menghendaki? Apakah sudah tidak ada yang Engkau menghendaki masuk surga? Ya, lihatlah, apakah masih ada temanmu yang kamu kenal? Kemudian dia itu puasa bersamaku, sholat bersamaku, haji bersamaku, umroh bersamaku, kajian bersamaku. Maka kemudian Allah perintahkan, ambil dia, masukkan ke surga. Ini hadis Pak, ini rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kita ini yo, aku yo, ini rawahul Bukhari Muslimnya nek sing ngono kuwi ada. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir karena iman-iman nek gak tak kamrungke. Jangan mudah melaknat. Kalau itu berbeda dengan kita, jangan mudah melaknat. Misalnya, kayak bidung atau awake dhewe ibadah, lah kowe kafir loh, jangan. Sebab kalau dia tidak kafir, maka yang kafir adalah yang melaknat. Jangan mudah itu. Jadi kita tegak dalam prinsip, teguh dalam prinsip, tetapi toleran dalam perbedaan. Insya Allah ini menjadi jalan menuju kepada kebaikan atau kemuliaan di dunia dan di akhirat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita kembangkan seterusnya. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.